Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama kita di channel Pelita Malam. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan share untuk membantu kita berkembang lebih jauh. Oke guys, langsung ke cerita. Nah, cerita kali ini adalah kisah teror di tengah kebakaran. Denting jam dinding tua di ruang istirahat markas memecah kesunyian malam. Bagas, seorang petugas pemadam kebakaran muda, terlelap di sofa usang, seragamnya tergeletak tak beraturan di lantai. Mimpi indahnya tentang berselancar di pantai tiba-tiba terusik oleh dering telepon yang memekakkan telinga. Kebakaran hebat, rumah tua di Jalan Mawar nomor 13. Teriak operator di ujung telepon, suaranya dipenuhi kepanikan. Bagas terlonjak bangun, adrenalinnya terpacu seketika. Ia segera membangunkan rekan-rekannya yang lain, Andi dan Roni, yang juga tertidur pulas di sudut ruangan. "Ayo cepat, kita harus segera berangkat," seru Bagas sambil mengenakan seragamnya dengan tergesa-gesa. Dalam hitungan menit, mereka bertiga sudah berada di dalam truk pemadam kebakaran. Sirene meraung-raung memecah keheningan malam. Jalanan kota yang biasanya lengang kini terasa semakin mencekam, diterangi cahaya bulan yang samar-samar. Sesampainya di lokasi, pemandangan mengerikan menyambut mereka. Api berkobar tinggi menjilati setiap sudut rumah tua itu, lidah-lidah api seakan menari-nari dengan ganasnya. Asap tebal mengepul ke angkasa, membawa aroma kayu terbakar yang menyesakkan dada. "Astaga, apinya besar sekali," pekik Andi, matanya membelalak tak percaya. "Kita harus segera bertindak sebelum api merembet ke rumah-rumah tetangga," ujar Roni dengan nada khawatir. Bagas mengangguk tegas. Ia memimpin timnya untuk segera memasang selang air dan menyemprotkan air ke titik-titik api yang paling ganas. Panasnya udara yang menyengat dan kepulan asap yang menyesakkan membuat tugas mereka semakin berat. Namun, semangat juang mereka tak pernah padam. Di tengah perjuangan mereka memadamkan api, suara-suara aneh mulai terdengar. Bisikan-bisikan samar yang tak jelas sumbernya, seakan-akan ada yang mengawasi mereka dari kegelapan. "Kalian dengar itu?" tanya Andi, suaranya bergetar. "Suara apa?" tanya Roni, berusaha fokus pada tugasnya. Bagas tidak menjawab. Ia juga mendengar suara-suara itu, namun ia tidak ingin rekan-rekannya semakin panik. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanya suara angin atau kayu yang terbakar. Namun, semakin lama suara-suara itu semakin jelas. Terdengar seperti rintihan kesakitan dan teriakan minta tolong. Bagas mulai merasa merinding, bulu kuduknya berdiri. "Ada apa, Gas? Kamu pucat sekali?" tanya Andi, menyadari perubahan raut wajah Bagas. Bagas menggelengkan kepala. "Tidak apa-apa, ayo kita fokus memadamkan api," jawabnya singkat. Namun, dalam hatinya, Bagas mulai merasakan firasat buruk. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres di rumah tua itu. Sesuatu yang jahat dan penuh misteri. Setelah berjam-jam berjuang melawan amukan api yang ganas, akhirnya kobaran api di rumah tua Jalan Mawar nomor 13 berhasil dijinakkan. Kelelahan fisik dan mental tak menyurutkan semangat Bagas dan rekan-rekannya untuk memastikan tidak ada lagi titik api yang tersisa. "Akhirnya selesai juga," ujar Andi sambil menyeka keringat di dahinya. "Tapi jangan lengah dulu, kita harus memeriksa setiap sudut rumah untuk memastikan tidak ada lagi bahaya," sahut Roni dengan nada waspada. Bagas mengangguk setuju. Ia memimpin timnya untuk melakukan penyisiran di setiap ruangan rumah tua itu. Puing-puing kayu yang hangus dan dinding yang menghitam menjadi saksi bisu dari tragedi kebakaran yang baru saja terjadi. Saat Bagas melangkah menuju lantai 2, ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Suasana di lantai atas terasa lebih mencekam daripada di lantai bawah. Jendela-jendela yang pecah, dan tirai yang terbakar menciptakan bayangan-bayangan yang menari-nari di dinding, menambah kesan angker di tempat itu. Tiba-tiba, Bagas melihat sekilas bayangan hitam melintas di balik jendela salah satu kamar. Ia terpaku sejenak, jantungnya berdebar kencang. "Kalian lihat itu?" tanyanya pada Andi dan Roni yang berjalan di belakangnya. "Lihat apa?" tanya Andi sambil celingukan. "Tadi aku melihat bayangan hitam melintas di jendela kamar itu," jawab Bagas sambil menunjuk ke arah kamar yang dimaksud. Andi dan Roni saling berpandangan, raut wajah mereka terlihat cemas. Mereka pun ikut melihat ke arah kamar yang ditunjuk Bagas, namun tidak melihat apa-apa. "Mungkin hanya khayalanmu saja, Gas. Kamu pasti kelelahan," ujar Roni berusaha menenangkan Bagas. Bagas mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanya efek kelelahan. Namun, ia tidak bisa menghilangkan perasaan tidak nyaman yang menyelimutinya. Keesokan harinya, Bagas kembali ke rumah tua itu bersama Andi.
Roni tidak bisa ikut karena harus bertugas di markas. Mereka memutuskan untuk melakukan investigasi lebih lanjut, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu. Saat menjelajahi lantai 2, mereka menemukan sebuah ruangan tersembunyi di balik dinding yang runtuh. Ruangan itu tidak terjamah api, seolah-olah dilindungi oleh kekuatan gaib. "Wow, ruangan apa ini?" tanya Andi dengan mata berbinar. Bagas tidak menjawab. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres di ruangan itu. Udara di dalamnya terasa dingin dan pengap, seolah-olah tidak pernah disentuh sinar matahari. Di tengah ruangan, terdapat sebuah lukisan tua seorang wanita bergaun hitam. Matanya yang tajam seakan mengikuti setiap gerakan Bagas dan Andi. "Lukisan siapa itu?" tanya Andi sambil mendekati lukisan tersebut. Bagas menggelengkan kepala. Ia tidak tahu siapa wanita dalam lukisan itu, tapi ia merasa ada aura mistis yang kuat memancar dari lukisan tersebut. Tiba-tiba, lukisan itu bergerak. Wanita dalam lukisan itu mengedipkan matanya dan tersenyum sinis pada Bagas dan Andi. "Ah!" teriak Andi ketakutan sambil berlari keluar ruangan. Bagas terpaku di tempatnya, tidak bisa bergerak. Ia merasa tubuhnya lumpuh, seolah-olah ada kekuatan gaib yang menahannya. Wanita dalam lukisan itu terus tersenyum sinis, matanya yang tajam menembus jiwa Bagas. Bagas merasa seperti terhisap ke dalam lukisan itu, masuk ke dalam dunia yang gelap dan penuh misteri. Malam itu, setelah kembali dari rumah tua yang terbakar, Bagas merasa gelisah. Pertemuannya dengan lukisan wanita bergaun hitam di ruangan tersembunyi terus menghantuinya. Ia mencoba untuk tidur, namun bayangan wanita itu terus muncul di pelupuk matanya. "Ada apa, Gas? Kamu terlihat pucat," tanya Andi yang melihat Bagas mondar-mandir di ruang istirahat markas. "Aku tidak bisa tidur, Di. Aku terus memikirkan lukisan wanita itu," jawab Bagas dengan nada khawatir. Andi menepuk pundak Bagas, mencoba menenangkannya. "Sudahlah, Gas. Mungkin itu hanya imajinasimu saja. Jangan terlalu dipikirkan." Namun, Bagas tidak bisa menghilangkan perasaan tidak enaknya. Ia merasa ada sesuatu yang jahat sedang mengintainya. Tak lama kemudian, kejadian aneh mulai terjadi di markas pemadam kebakaran. Pintu-pintu terbuka dan tertutup sendiri, peralatan menghilang secara misterius, dan suara-suara aneh terdengar di lorong-lorong gelap. "Siapa di sana?" teriak Roni saat mendengar suara langkah kaki di lorong markas pada tengah malam. Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang mencekam. Keesokan harinya, salah satu petugas pemadam kebakaran menemukan selang air terikat menjadi simpul yang rumit. Tidak ada yang mengaku melakukannya. "Ini pasti ulah hantu," seru salah seorang petugas dengan nada ketakutan. Suasana di markas semakin mencekam. Para petugas pemadam kebakaran mulai merasa tidak nyaman dan ketakutan. Malam itu, Bagas mengalami mimpi buruk. Ia melihat wanita dalam lukisan itu berdiri di ujung tempat tidurnya, wajahnya terbakar dan penuh luka. Wanita itu menjulurkan tangannya yang hangus ke arah Bagas, mencoba meraihnya. "Jangan sentuh aku," teriak Bagas dalam tidurnya. Bagas terbangun dengan keringat dingin, jantungnya berdebar kencang. Ia melihat sekelilingnya, memastikan bahwa wanita itu tidak ada di kamarnya. "Hanya mimpi," gumam Bagas mencoba menenangkan dirinya. Namun, mimpi buruk itu terus menghantuinya. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat wajah wanita itu yang terbakar dan tangannya yang hangus. Bagas mulai menyadari bahwa teror ini berhubungan dengan rumah tua dan lukisan wanita misterius itu. Ia merasa bahwa arwah wanita itu mengikutinya ke markas pemadam kebakaran dan ingin membalas dendam. "Kita harus mencari tahu siapa wanita itu dan apa yang sebenarnya terjadi padanya," ujar Bagas pada Andi dan Roni. Andi dan Roni mengangguk setuju. Mereka sepakat untuk menyelidiki lebih dalam tentang sejarah rumah tua itu dan mencari tahu identitas wanita dalam lukisan tersebut. Bagas berharap dengan mengungkap misteri ini, ia bisa menghentikan teror yang menghantui markas pemadam kebakaran dan membebaskan dirinya dari mimpi buruk yang terus menghantuinya. Tekad untuk menguak misteri di balik teror yang menghantui markas pemadam kebakaran semakin menguat dalam diri Bagas, Andi, dan Roni. Mereka bertiga sepakat untuk memulai penyelidikan dari rumah tua Jalan Mawar nomor 13, tempat awal mula semua kejadian aneh ini terjadi. "Kita harus mencari tahu sejarah rumah tua ini," ujar Bagas sambil melihat foto rumah tua yang hangus terbakar di ponselnya. "Aku sudah bertanya pada beberapa warga sekitar, tapi tidak ada yang tahu banyak tentang rumah ini," sahut Andi dengan nada kecewa. "Mungkin kita bisa mencari informasi di perpustakaan atau arsip kota," usul Roni. Keesokan harinya,
Mereka bertiga pergi ke perpustakaan kota untuk mencari informasi tentang rumah tua Jalan Mawar nomor 13. Setelah berjam-jam mencari, akhirnya mereka menemukan sebuah buku tua yang berisi sejarah rumah tersebut. "Ini dia," seru Andi sambil menunjukkan buku tua yang sudah berdebu itu. Mereka membaca buku itu dengan seksama. Ternyata, rumah tua itu dulunya adalah milik seorang wanita kaya raya bernama Nyai Mawar. Nyai Mawar dikenal sebagai sosok yang angkuh dan kejam. Ia sering menyiksa para pelayannya dan tidak segan-segan menghukum mereka dengan cara yang sadis. "Pantas saja arwahnya gentayangan," gumam Roni sambil menggelengkan kepala. "Tapi kenapa ia meneror kita? Apa yang ia inginkan?" tanya Andi dengan nada bingung. Bagas terdiam sejenak, mencoba mencerna informasi yang baru saja ia dapatkan. Tiba-tiba, ia teringat lukisan wanita bergaun hitam yang ia lihat di ruangan tersembunyi. "Aku rasa lukisan itu adalah kunci dari semua misteri ini," ujar Bagas. "Maksudmu?" tanya Andi dan Roni bersamaan. "Aku yakin wanita dalam lukisan itu adalah Nyai Mawar. Kita harus mencari tahu lebih banyak tentang lukisan itu," jawab Bagas dengan nada tegas. Mereka kembali ke rumah tua itu, kali ini dengan membawa peralatan untuk menyelidiki lukisan tersebut. Setelah mencari-cari, akhirnya mereka menemukan lukisan itu tersembunyi di balik dinding palsu di ruangan tersembunyi. "Ini dia," seru Bagas sambil menunjuk lukisan itu. Mereka mengamati lukisan itu dengan seksama. Lukisan itu terlihat sangat realistis, seolah-olah Nyai Mawar hidup kembali. Matanya yang tajam menatap mereka dengan tatapan penuh kebencian. "Aku merasa dia mengawasi kita," bisik Andi dengan nada takut. Tiba-tiba, lukisan itu bergerak. Nyai Mawar dalam lukisan itu mengedipkan matanya dan tersenyum sinis. "Kalian tidak akan bisa menghentikan aku." Suara Nyai Mawar, terdengar dari lukisan itu, membuat mereka bertiga merinding ketakutan. Bagas, Andi, dan Roni saling berpandangan, raut wajah mereka terlihat sangat cemas. Mereka sadar bahwa mereka sedang berhadapan dengan kekuatan jahat yang sangat kuat. Teror Nyai Mawar semakin menjadi-jadi. Bukan hanya di markas pemadam kebakaran, tapi juga di rumah-rumah warga sekitar Jalan Mawar. Banyak warga yang mengaku melihat penampakan Nyai Mawar dan mendengar suara-suara aneh di malam hari. Kejadian-kejadian ini membuat Bagas, Andi, dan Roni semakin tertekan dan merasa bertanggung jawab untuk menghentikan teror ini. "Kita harus segera menghentikan Nyai Mawar sebelum lebih banyak orang menjadi korban," ujar Bagas dengan nada tegas saat mereka berkumpul di markas pemadam kebakaran. "Tapi bagaimana caranya? Kita sudah mencoba berbagai cara, tapi tidak ada yang berhasil," keluh Andi dengan wajah penuh kekhawatiran. Roni, yang biasanya pendiam, tiba-tiba angkat bicara. "Bagaimana kalau kita coba mencari tahu lebih banyak tentang Nyai Mawar? Mungkin ada sesuatu di masa lalunya yang bisa menjelaskan mengapa arwahnya gentayangan dan meneror kita." Bagas dan Andi mengangguk setuju. Mereka sepakat untuk memulai penyelidikan dengan mencari informasi tentang Nyai Mawar dari sumber-sumber yang terpercaya. Mereka mulai dengan mewawancarai warga sekitar Jalan Mawar yang sudah lama tinggal di sana. Beberapa warga tua masih ingat dengan sosok Nyai Mawar yang dikenal sebagai wanita kaya raya namun angkuh dan kejam. Nyai Mawar itu dulu terkenal galak. Dia sering menyiksa para pembantunya dan tidak segan-segan menghukum mereka dengan cara yang kejam, cerita seorang nenek tua dengan suara bergetar. "Saya juga pernah mendengar cerita bahwa Nyai Mawar punya banyak musuh karena sifatnya yang sombong dan suka meremehkan orang lain," tambah seorang kakek tua yang duduk di sebelahnya. Bagas, Andi, dan Roni semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres di masa lalu Nyai Mawar. Mereka memutuskan untuk melanjutkan penyelidikan dengan mencari dokumen-dokumen lama yang mungkin bisa memberikan petunjuk tentang penyebab kematian Nyai Mawar. Setelah berhari-hari mencari, akhirnya mereka menemukan sebuah surat wasiat lama yang ditulis oleh Nyai Mawar sebelum kematiannya. Dalam surat wasiat itu, Nyai Mawar mengungkapkan bahwa ia merasa terancam oleh suaminya sendiri yang ingin menguasai harta warisannya. "Ini dia," seru Bagas sambil menunjukkan surat wasiat itu pada Andi dan Roni. "Jadi, Nyai Mawar dibunuh oleh suaminya sendiri?" tanya Andi dengan nada terkejut. Roni mengangguk. "Sepertinya begitu. Kita harus mencari bukti-bukti yang kuat untuk membuktikannya." Bagas, Andi, dan Roni segera melaporkan temuan mereka ke polisi. Berkat kegigihan mereka dalam mencari bukti dan kesaksian dari warga sekitar, polisi akhirnya berhasil menangkap suami Nyai Mawar yang terbukti bersalah atas pembunuhan istrinya. Setelah kasus pembunuhan Nyai Mawar terungkap,
teror di markas pemadam kebakaran dan rumah-rumah warga sekitar Jalan Mawar pun berhenti. Warga kembali hidup tenang dan damai. Bagas, Andi, dan Roni merasa lega karena berhasil membantu Nyai Mawar mendapatkan keadilan. Mereka juga belajar bahwa kebenaran akan selalu terungkap, meskipun terkubur dalam waktu yang lama. Tamat. Oke guys, sekian cerita dari kami. Kita kembali esok hari di jam yang sama ya. See you.